Dan biasa lantas seperti apa proses pemaparan keterangan dari 4 Menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres? Sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin dan juga pakar hukum tata negara Andi Nasrun. Selamat sore Bapak-bapak, Bang Ali sudah bergabung, Bang Andi sudah bergabung? Ya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke Bang Ali dulu ya. Bang Ali, tadi kan kita sudah mendengar responnya ya. Yang penting relevan dan juga masih dalam masih dalam koridor yang tepat lah. Nah, ini maksudnya relevan itu di mana dan juga tanggapan Anda bagaimana terkait dengan pemanggilan ini? Saya ya? Iya, Bang Ali dulu silakan. Iya, yang pertama memang saya harus menjelaskan bahwa pemerintah memberikan tanggapan yang positif dengan agenda ini, dan tentu saja karena ini untuk kepentingan persidangan sehingga para menteri, Bapak Menko dan para menteri juga telah menyetujui ini untuk bisa hadir pada hari Jumat nanti. Dengan begitu maka saya juga pastikan bahwa kehadiran para menteri untuk memenuhi undangan atau panggilan dari Mahkamah Konstitusi akan berjalan dengan baik pada hari Jumat yang akan datang. Iya, dalam statement sebelumnya Anda juga pernah mempertanyakan kan relevansinya begitu terkait dengan ini kok yang disengketakan Pilpres, tapi pemerintah kemudian yang dipanggil. Yang menurut Anda tidak ada relevansinya atau ada keterputusan relevansi di mana nih, Bang? Yang pertama begini, kan di persidangan itu kan kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu dalam Undang-Undang Dasar salah satu tugas terpenting bagi Mahkamah Konstitusi itu adalah menyelesaikan sengketa pemilu. Maka saya bilang bahwa kalau sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi kemudian orang membicarakan masalah bansos, itu yang saya bilang apa relevansinya ketika para menteri itu diundang untuk menjelaskan terkait dengan masalah bansos di sengketa pemilu. Itu satu. Yang kedua, ini untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia di kita punya Mahkamah Konstitusi, ada sengketa pemilu, kemudian masalah bansos, bantuan sosial yang diangkat dalam persidangan. Dan yang ketiga itu hanya lebih banyak kalau saya dengar dari penjelasan Bapak Profesor Yusril dan Profesor Otto, kemudian Pak Kaligis dan yang lain, ini lebih banyak omon-omon saja. Mestinya menurut saya nanti mohon izin kepada Profesor, harus mereka bisa memberikan data, fakta-fakta yang kira-kira bisa memperkuat apa-apa yang mereka mohonkan atau mereka adukan kepada mahkamah. Dengan begitu maka para hakim yang mulia itu bisa terbantu dengan semua data dan fakta. Tapi kan ternyata dalam persidangan kemarin kan kita ikuti juga tahu beberapa saksi yang mundur, kemudian mereka yang tidak bisa menunjukkan data, fakta, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan. Itu tadi pengertiannya. Oke. Tadi juga Bang Ali kembali menyampaikan begitu bansos ini ya, terkait dengan bansos. Kenapa kemudian yang disengketakan Pilpres, tapi kemudian bansos yang diulik-ulik. Tapi tadi kan kata hakimnya sendiri itu dicurigai kemudian begitu ya, pemerintah kan membuat sedemikian rupa bansos agar kemudian ada kecenderungan kepada salah satu calon. Nah, kalau dari Bang Ali sendiri melihat apakah itu menjadi menjadi poin yang penting sehingga kemudian 4 menteri ini dipanggil ke MK kan? Iya, jadi bagi pemerintah, bagi kami juga di kantor Presiden, tentu juga ini menjadi hal yang sangat penting sebetulnya, karena kehadiran para menteri itu bukan dalam rangka sesuai dengan keterangan Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pasangan calon 01 atau 03,
Tapi dari kajian kami di sini juga menjadi penting untuk kepentingan mahkamah, kepentingan hakim juga menjadi penting karena para menteri bisa menjelaskan tentang proses yang sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bansos dan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintah. Itu sebabnya dari awal saya juga sudah kepada teman-teman BTV juga saya sudah pernah sampaikan bahwa di mana ketidakrelevansinya itu karena pelaksanaan pemilu itu oleh Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh institusi independen, institusi negara yang namanya KPU, tapi kenapa pemerintah yang menjadi pertanggungjawabannya di mahkamah dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu anunya. Baik. Tapi udah ada menteri yang melapor nggak dari 4 yang dipanggil ini? Ada nggak yang melapor ke sana, Bang? Dari keempat, 3 sudah menyatakan kesediaan. Mungkin kalau tidak salah besok kita lihatkan suratnya bareng-bareng sehingga nanti bisa kita temukan apa yang menjadi ketentuan dari apa yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi atas para menteri ini. Bentar, kita konfirmasi lagi nih. Melapor itu bukan dikondisikan kan ya, Bang ya? Artinya bahwa mereka minta persetujuan saja atau gimana nih? Bukan, kalau bagi para menteri pasti hadir ya untuk kepentingan mahkamah. Kemudian bagi presiden tentu mesti dilaporkan, disampaikan. Dan saya percaya bahwa itu untuk kepentingan mahkamah, pasti presiden akan memberikan izin para menteri datang. Dan ini sekali lagi, tidak ada orang yang bisa bersembunyi, tidak ada orang yang bisa menyembunyikan data-data terkait dengan masalah bansos ini. Karena dia akan terbuka. Begitu juga dengan sidang ini terbuka. Tapi bagi pemerintah, ini menjadi penting agar hakim dan Mahkamah Konstitusi, bahkan publik, bahkan semua orang yang terkait dengan sengketa pemilu ini juga bisa mendengarkan secara baik terhadap apa yang menjadi program Presiden Joko Widodo soal bansos ini. Dan satu lagi yang saya mau tambahkan, mohon izin, soal bansos, bantuan sosial ini bukan baru pertama kali. Ini sudah 2 periode, hampir 2 periode Presiden lakukan ini berulang-ulang kali. Ya, jadi please deh, ini mari kita bicara secara terbuka, secara profesional, melihat ini agar bisa juga mengedukasi publik. Baik. Bang Ali, kita tahan dulu, kita ke Pak Andi. Pak Andi, kita kan tahu tadi yang dikatakan oleh Bang Ali bahwa ini merupakan sejarah, bahwa ada pemerintah begitu yang dihadirkan dalam sebuah sidang yang membahas mengenai pilpres begitu atau pemilu. Kemudian juga dari hakim juga menyatakan bahwa sebenarnya kalau misalnya permintaan 01 dan 03 itu ditolak, tapi ini permintaan hakim yang ingin mendengarkan. Dari pandangan Anda, dari hukum tata negara bagaimana nih? Ya, pertama gini ya, ini banyak yang salah paham nih. Bansos dipikir sebenarnya tentengan apa nama itu? Langsung tentengan bukan. Banyak modelnya. Ya bansos itu, subsidi listrik, termasuk beasiswa buat mahasiswa. Itu bansos tuh banyak tuh. Termasuk pembelian pupuk yang disubsidi, bansos. Jadi banyak. Nah, salah paham ini harus diluruskan. Dan pemerintah hadir, 4 menteri hadir itu sebagai et informandum namanya. Bukan saksi. Ya, nggak disumpah. Et informandum. Ya, posisinya adalah pemberi keterangan. Supaya jelas. Karena dalam perkara ini sebelum mahkamah membuat putusan, mahkamah juga harus mendapatkan pandangan ya secara teknis. Ya. Oleh karena itu dipanggil bukan presiden. ini bukan kebijakan tapi teknis, bagaimana pelaksanaannya, apa isinya, anggarannya. Kan semua orang sudah tahu bahwa bansos itu ya atas persetujuan DPR dan pemerintah sama-sama produk bersama, bukan pemerintah. Jadi nanti menteri itu akan menjelaskan teknisnya. Sebetulnya yang teknis sekali itu ada di Menteri Sosial, Bu Risma, penyaluran atau misalnya pendidikan, bidik misi itu ada di Kemendikbud. Ya seperti itulah kira-kira. Itu harus dijelaskan supaya mahkamah ini mendapatkan keterangan secara hukum. Bukan secara omong-omongan di sidang. Misalnya tim hukum 02 menjelaskan, tim hukum 03 menjelaskan, tim hukum bukan itu. Karena itu tidak bernilai hukum. Karena apa? Karena kualifikasi keterangan tidak bisa diberikan oleh tim hukum, apalagi pihak bersengketa. Jadi itu harus diluruskan dan kemudian sudah betul sikap mahkamah, sikap hakim mengatakan
Karena hakim yang menjelaskan, pengadilan yang menghadirkan, maka pengadilan akan bertanya. Pertanyaan pun sifatnya teknis. Baik. Bukan menjurus kepada dalil yang disampaikan atau tuduhan disampaikan oleh pihak 01 dan 03. Nggak seperti itu. Tapi di sisi lain Pak, Jadi 01 dan juga teknis. 03 juga Bukan. kan mengatakan Bukan. bahwa bisa jadi kemudian keterangan-keterangan ini kan menguatkan apa yang mereka mohonkan. Tidak, mereka sendiri saja membuat dalil aja melemahkan diri mereka sendiri. Contohnya gimana Pak? Sebetulnya ada satu adigim hukum bahwa siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Dia bawa itu, ya kan? Tapi bagaimana dia bisa buktikan secara legal, secara hukum? Ya, perbedaan suara itu lebih dari separuh Anies dengan Pak Prabowo, apalagi Ganjar, dompalan betul itu. Ya, di urutan buncit. Jadi kalau dia membuktikan itu, misal dipanggil nih orang betul terima bansos, ya pilih Prabowo misalnya, itu sekian puluh juta. Nah, diambil angle-nya yang kira-kira menurut dia nih, spekulasi dia, ini masuk di barang ini. Gitu kira-kira. Ini strategi berperkara yang spekulatif. Ya, dan ini kalau menurut saya, sepanjang saya berperkara di Mahkamah Konstitusi, sudah 20 tahun, pernah juga jadi asisten hakim, ini adalah perkara yang paling buruk. Buruknya di mana nih? Karena kita tahu kan tuntutannya sebenarnya adalah yang satu mendiskualifikasi misalnya gini, wakilnya. Contoh dah. Bagaimana buruknya perkara ini? Dia minta Gibran itu dibatalkan sendiri. Prabowo jalan sendiri. Gimana caranya? Ya kan, jadi maksud saya begini loh. Jadi besok kehadiran 4 menteri itu dalam rangka apa disebut sebagai ad informandum, memberi keterangan. Jadi sifatnya itu sangat teknis sekali. Enggak ada terkait dengan dalil. Hakim tidak akan bertanya, apa betul itu bansos dibawa oleh Pak Jokowi ke Jawa Tengah? Tidak akan begitu pertanyaannya. Tidak bernilai hukum. Dia pasti bilang tidak akan masuk ke dalam dalil. Tidak akan masuk pada pembuktian dalil. Tanya pada hakim ya, pertanyaan kepada 4 menteri itu. Karena yang mau dicari adalah persoalan teknis. Ya, persoalan banyaknya anggaran, prosedurnya, segala macam. Kira-kira itu, hakim itu tidak akan mengarah kepada pertanyaan yang diambil, yang dicuplik dari permohonan 01 atau 03. Itu tidak akan itu. Ya, karena dia ingin mendapatkan keterangan teknis. Kenapa saya bilang ini? Saya punya pengalaman sebagai asisten hakim di MK. Kalau seandainya kita kurang-kurang ngerti nih soal teknis, misalnya pengujian undang-undang air ya, sumber daya air. Kita panggil orang untuk didengarkan. Coba baru kali ini ya didengar keterangannya di hadapan sidang secara terbuka. Tetapi walaupun sidang secara terbuka, hakim sudah menegaskan supaya hakim itu tidak berpihak, dia akan bertanya sendiri. Yang lain itu enggak. Oleh karena itu hakimnya besok harus tegas. Baik. Oh, ada yang ngeyel gitu, ada yang mau ngotot-ngotot, di stop. Kalau perlu dikeluarkan dari ruang sidang. Karena kesepakatannya hakim yang bertanya. Jadi saya sekali lagi saya tidak tetap berpikir positif ya. Walaupun saya tanya juga relevansinya apa. Kok tiba-tiba ini? Oke lah, namanya usaha ya seperti itu. Nah, tetapi saya yakin 1000% saya yakin hakim tidak akan bertanya hal-hal yang berkaitan dengan dalil permohonan, dengan gugatan, dengan materi. Tidak. Dia akan mengambil sikap yang sulit untuk dibuktikan dari permohonan ini semua apa sih, Pak? Karena tadi Anda katakan bahwa jarak suaranya kan begitu besar sehingga sulit. Kemudian juga bansos sebenarnya juga sudah. Nah, artinya bahwa apakah aspek-aspek itu yang kemudian agak menyulitkan baik pasangan 01 dan juga 03 agar kemudian gini ya. Ya, kalau kita mengikuti undang-undang pemilu, rezim pemilu sekarang nih, undang-undang nomor 7 tahun 17 ya. Itu jalur yang sengketa proses pelanggaran pemilu Bawaslu. Ya, itu jelas tuh. Ini yang dilalui dan semua pihak itu melalui ini. Semua pihak melalui ini. Apa 01, 02, 03 semua dilalui semua. Artinya sepakat mereka. Ya, kemudian sengketa hasil perhitungan suara di Mahkamah Konstitusi. Ini pun ujungnya. Kenapa suara ditaruh di ujung sengketa suara? Karena ini merupakan ekspresi dari kedaulatan rakyat. Jadi sebelum pemerintah ini disahkan, dia tanda tangan dulu. Rakyat memberikan suara. Karena itu sengketa hasil, sengketa suara itu ada di MK. Karena MK adalah perlindung dari kedaulatan rakyat. Perlindung dari hukum, demokrasi, dan segala macam. Jadi di ujung gitu. Dan kalau saya mau, sebetulnya ini gampang saja pembuktiannya. Dan menyangkalnya gampang. Karena selama rapat-rapat pleno di KPU, perhitungan suara, tidak ada satupun orang yang bisa menyangka KPU. Ya, bahkan yang muncul adalah
yang muncul adalah tuduhan yang sifatnya tidak jelas. Ya, seperti kita lihat sering di TV ya. Bahwa ketua KPU tanya, itu pelanggaran di mana? Ketua KPU siapa? Di TPS mana? Daerah mana? Kabupaten mana? Itu kok tidak bisa dijawab. Jadi yang didapat adalah gosip-gosip politik, itu yang digoreng terus. Itu yang Anda lihat bahwa permohonannya ini sebatas dari gosip-gosip politik yang tadi Anda katakan ya. Coba kita langsung tanyakan ke asumsi. Bang Ali kan ini yang kita lihat juga berkutatnya di masalah etik nih dari awal, etik kemudian bansos juga masalahnya adalah etik itu. Apakah kemudian pemerintah secara etikal menggunakan bansos di tengah pemilu mengguyur besar-besaran begitu kan ya? Ini yang tadi Profesor Andi bilang. Ini harus dimengerti. Tadi kan Profesor Andi guruku ini menyebutkan itu tadi itu siapa yang mendalilkan maka dia yang harus bisa membuktikan dalil apa itu. Kalau azas hukumnya itu kan jelas itu actori incumbit probatio. Jadi kalau dia mendalilkan maka dia harus tuh kenapa pemerintah yang dia pusingkan lucu. Itu makanya saya bilang persidangan memalukan. Kalau dia tuduh tentang bansos, maka dia yang kasih tahu di mana itu dibagi itu barang, di mana itu dikasih. Kalau dia bilang anggaran, kau sebutkan anggaran mana yang kau bilang itu 400 triliun itu, karena kau yang mendalilkan. Jangan cuma omon-omon, curhat-curhat di mahkamah. Tapi pos anggarannya nggak disebut. Pos anggarannya nggak disebut. Pos anggaran nggak disebut. Itu iya. Bang Ali, tapi kan kita tahu dari daftar yang daftar bansos itu katanya ada yang tidak masuk daftar dibagi meningkatkan 150% dan lain-lain. Yang mana itu kau sebut itu? Itu nanti kita lihat di persidangan mungkin ya. Kita mungkin lihat di persidangan. Aktor incumbit probatio. Yang menarik juga kan salah satu menteri yang dipanggil itu kan dari artinya partai pengusung 03, Ibu Risma ya. Istana sendiri khawatir nggak dengan hal itu? Tidak, karena sistem. Bapak Profesor yang ditanya kah? Ya. Jadi itu Bang Ali dulu, Bang Ali dulu itu. Teknisnya di Bu Risma. Iya. Jadi nanti begini, itu yang tadi saya bilang. Pada Bapak Presiden Joko Widodo hanya pemberitahuan. Seknek menyampaikan kepada Presiden bahwa ada briefing ya, ada undangan, ada panggilan dari para menteri untuk memberikan keterangan untuk kepentingan mahkamah. Jadi nggak ada briefing ya, Bang Ali ya? Ya, hukum hakim itu perlu mendapatkan keterangan. Jadi tidak ada urusannya dengan baik 01, 02, 03 di situ untuk berdialog, bertanya dan segala macam. Nggak ada. Itu saya terima kasih sama Profesor tadi penjelasannya. Oke, nggak ada briefing jadinya ya, dijelaskan ya, hanya pemberitahuan, tidak ada briefing dari sana bagaimana apa yang harus dijawab gitu, nggak ya? Iya, sudah selesai, begitu saja. Oke. Terakhir, Bang Andi, Pak Andi, gimana nih terkait dengan hal itu? Kita tahu bahwa menterinya ini sendiri kan ada yang latar belakangnya parpol, ya. Artinya bahwa adakah kemudian kemungkinan saling tarik-menarik di sana? Ya, menteri itu akan memberikan keterangan sesuai dengan petunjuk kerja dari presiden. Jadi dia memberikan keterangan itu bukan isi kepala dia sendiri, ya kan? Karena begitu turun ya persetujuan APBN, dia harus memberikan alokasi anggaran secara teknis. Termasuk masalah bansos yang banyak disalah mengerti ini. Jadi saya kira sih nggak ada masalah. Dia akan bicara, tidak pendapat pribadi. Dia tidak akan menyampaikan pendapat pribadi. Karena dia sampaikan adalah tugas pemerintahan. Bukan pendapat pribadi partai apapun juga. Baik. Itu dari pandangan ini sebetulnya penjelasan kebijakan pemerintahan. Ya. Baik. Dari pandangan Anda yang paling diuntungkan, bukan pendapat pribadi, yang paling diuntungkan siapa kemudian yang akan paling diuntungkan dalam pemanggilan ini siapa menurut Anda? Nggak ada. Mahkamah ini pemanggilan ini akan memberikan posisi terang pada mahkamah secara teknis ya. Nggak ada persoalan untung rugi. Malah saya berpikir dipanggil 4 orang ini bukan berarti menang 01, 03, enggak. Tidak akan. Jadi soal teknis itu yang dijelaskan. Ya. Baik. Oke. Terima kasih semuanya Bapak-bapak atas perbincangan singkat kita. Nantikan tentunya ya persidangan besok apa yang akan dibahas, apa yang ditanyakan kepada MK. Terima kasih semua Bapak-bapak.